Baik Bapak Ibu, sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, acara ibadah pemakaman resmi pada siang hari ini kita laksanakan. Ibadah dipimpin langsung oleh Yang Mutabir, Bapak Pendeta Jemaat Hukumada. Untuk itu, waktu dan tempat kami berikan kepada Yang Mutabir. Landar, stop dulu. Selamat siang, sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah pemakaman almarhumah Mama Radaboku saat ini. Dan memulai ibadah pemakaman ini, saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Kidung Jemaat 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus, dan kata-kata selanjutnya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saya ajak kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa pribadi di hadapan hadirat Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pemakaman kekasih Tuhan almarhumah Radaboku saat ini, kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia, penguatan, dan penghiburan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya atas saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Sidang jemaat kekasih Tuhan, bagian sabda Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah pemakaman ini dari pertama Korintus atau 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Ayat 20, demikian bunyi sabda Tuhan yang menjadi nas pembimbing ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita sambut dengan menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 329 bait 4. Tinggal sertaku. Bait 4. Aku tak takut karena kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat. Dan kata-kata selanjutnya saya akan bacakan. Aku tak takut karena kau dekat. Aku tak takut karena kau dekat, susah tak pahit, duka tak berat. Susah tak pahit, duka tak berat. Kubur dan maut, di mana jayamu? Kubur dan maut, di mana jayamu? Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43.
Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup ini. Saat ini di hari pemakaman kekasih kami almarhumah Mama Radaboku, kami ada dalam ibadah bersama. Kami memuji memuliakan nama-Mu karena iman kami sungguh percaya bahwa tidak sia-sia di saat kami beriman kepada Yesus Kristus. Kami memiliki pengharapan kehidupan yang kekal. Dan kami bersyukur dalam ibadah ini. Kami bersama-sama akan mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan yang kami yakini memberi pengertian kepada kami dan bagaimana kami harus menjalani hidup ini, termasuk di saat kami menghadapi duka yang Tuhan izinkan. Kami mohon dalam pemberitaan sabda Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan saat ini. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, yang tidak layak, yang memiliki kelemahan. Biarlah dalam karya Roh Kudus, kami semua yang mendengar firman Tuhan diberkati. Karena Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Dan kami semua karena Roh Kudus melingkupi kami. Kami mengerti firman Tuhan. Dan kami dihibur, dikuatkan, bahkan firman Tuhan menjadi pegangan bagi kami. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah. Dalam Yesus Kristus, firman hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Markus pasal 5 ayat 35 sampai 43. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saya ulangi ayat terakhir. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian bagian sabda Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, termasuk dalam duka yang kita hadapi. Di saat dengan sungguh-sungguh kita mendengar sabda Tuhan, kita menerimanya, dan mau berkomitmen untuk melakukannya, maka kita menjadi bagian orang-orang yang disebut berbahagia. Shalom. Shalom.
Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua menulis cerita-cerita. Ada berbagai mujizat yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya saat bersama-sama dengan murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Dan untuk cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dalam bacaan kita tadi, dalam kitab Markus, itu terdapat juga dalam 2 kitab Injil yang lain, yaitu Matius dan Lukas. Dalam hal ini kalau ditulis oleh para rasul atau murid para rasul tentang satu kejadian, dan itu ditulis dalam beberapa kitab, menunjukkan bahwa peristiwa itu penting. Contohnya, di sini disebutkan nama Yairus. Berbagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi banyak dari mujizat itu, yang siapa disembuhkan tidak tahu namanya siapa. Atau mungkin tahu tetapi tidak terlalu penting untuk dimuat. Tapi di sini, kalau kita baca dalam Injil Lukas, juga nama Yairus ini dicantumkan di sana. Ini ada suatu peristiwa penting, kekasih-kekasih Tuhan. Karena di sini Yairus adalah seorang yang sangat-sangat mengasihi keluarganya. Anaknya yang sedang sakit keras, yang masih muda, ia sungguh menyayangkan kalau anak ini terus menderita. Karena itu dia berupaya mencari jalan untuk penyembuhan anaknya. Saat ia mendengar bahwa ada seorang yang bernama Yesus, yang telah melakukan banyak mujizat, termasuk menyembuhkan orang yang sakit, maka dia juga merindukan supaya Yesus ini menyembuhkan anaknya. Dan kekasih-kekasih Tuhan, singkat cerita, Yesus memenuhi apa yang menjadi harapan dari Yairus ini. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, sebelum Yesus tiba di rumah Yairus, ada yang datang mengatakan, Yairus, tidak usah lagi menyusahkan Tuhan Yesus atau guru, karena itu anak sudah mati. Tapi apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja. Yesus memberi penguatan supaya Yairus tidak goyah harapannya. Meskipun tentu sebagai manusia, apalagi dia belum pernah menyaksikan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, maka di sini bisa dia ragu. Kalau ini masih sakit ya saya perlu, tapi kalau sudah meninggal begini bagaimana? Tapi saat Yesus memberikan kata-kata penguatan, dia tetap percaya. Dan akhirnya sampai di rumah itu, orang-orang sudah ribut di sana karena banyak orang. Ada tangisan, ada ratapan, dan dengan suara nyaring. Kenapa mereka sampai meratap? Karena mereka mengetahui bahwa Yairus ini sangat mencintai anaknya. Mereka turut merasakan duka yang dihadapi oleh Yairus. Mereka merasakan, mengetahui bagaimana usaha dari Yairus ini untuk anaknya memperoleh kesembuhan.
Tapi dalam keadaan orang menangis dan meratap, tiba-tiba ada satu suara yang berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Orang yang tadi meratap, orang yang tadi menangis langsung berhenti. Dan yang terjadi, mereka tertawa. Dan saat mereka tertawa, Yesus mengusir mereka. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena bagi Yesus mereka tidak pantas untuk melihat satu mujizat. Karena itu saat masuk ke dalam rumah, Yesus hanya mengajak 3 orang muridnya yang bersama-sama dengan dia dan orang tua dari anak itu. Dan kekasih-kekasih Tuhan, ini hal yang menarik untuk kita dalami bersama. Saat Yesus pegang tangan anak itu, Yesus katakan, "Talita kum." Ini bahasa sehari-hari orang Ibrani, bahasa Aram, yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Kata bangunlah di sini berbeda sebenarnya dengan kata bangkitlah. Karena kata bangunlah berarti sebelumnya dia belum mati. Kata bangunlah ini untuk orang yang istirahat sementara atau tidur. Atau sekarat tetapi nampaknya sudah mati. Tapi ini benar-benar sudah mati. Tapi kenapa kalimat ini yang dipakai? Kekasih-kekasih Tuhan, inilah yang kita renungkan secara mendalam. Karena kalau bangkit, itu hanya Yesus yang sulung seperti nas pembimbing tadi. Dialah yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Terus kalau yang ini bagaimana? Ya cocok katanya bangun. Karena apa? Karena nanti dia mati lagi. Yang benar kalau bangkit, seseorang mati, dan kemudian pada akhirnya dia tidak hidup untuk mati lagi. Tetapi yang dialami kemudian adalah kebangkitan dengan hidup kekal. Itulah Yesus. Tidak ada yang lain. Kalaupun kita ingat yang terjadi pada anak janda di Sarfat, yang kemudian dibangkitkan dalam tanda kutip oleh Nabi Elia. Atau dalam satu peristiwa lain, yang seperti itu juga yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Tapi kata yang Yesus pakai di sini juga lebih cocok untuk dipakaikan kepada mereka. Karena Allah yang berkuasa memberi kuasa kepada Elisa untuk membuat orang yang sudah mati itu hidup kembali. Ya hidup kembali, tetapi entah kapan dia mati lagi. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tidak diceritakan lagi dalam Alkitab. Termasuk Lazarus dalam khotbah yang lalu. Termasuk ini anak Yairus. Ya hidup kembali, tetapi tidak diceritakan berapa lama lagi hidup. Tapi yang pasti, ia mati. Tapi di sini kekasih-kekasih Tuhan menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Yang kedua, bahwa roh setiap manusia itu adalah milik Tuhan. Untuk Yesus yang adalah Allah. Dia berkuasa untuk mengembalikan roh seseorang ke dalam tubuhnya kembali. Itulah yang kita syukuri kekasih-kekasih Tuhan, karena kita berpegang kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas hidup dan mati manusia. Terlebih-lebih kalau anak Yairus ini hanya gambaran tentang bagaimana kelak kebangkitan manusia pada akhir zaman. Atau kebangkitan tubuh pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak fana. Maka itu sudah dilakukan oleh Yesus sebagai yang sulung. Tapi gambarannya sudah dimunculkan lewat kebangkitan dalam tanda kutip. Kebangkitan dari Lazarus maupun anak Yairus ini. Nah kekasih-kekasih Tuhan yang terakhir.
Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa Yesus larang? Kenapa Yesus larang untuk murid-murid menceritakan hal besar ini? Ini mujizat besar. Kenapa orang tua dari anak yang dibangunkan atau dibangkitkan ini, kenapa mereka dilarang untuk tidak menceritakan mujizat yang besar ini? Bukankah dengan mereka menceritakan Yesus semakin dikenal, Allah semakin dimuliakan karena menyatakan kuasanya? Kenapa Yesus melarang? Kalau kita manusia, kalau kita melakukan hal yang besar, mungkin orang lambat cerita, kita cerita duluan. Kita ingin supaya apa yang kita lakukan itu orang tahu, orang dengar. Yesus tidak butuh ketenaran. Dan yang lebih utama, ini yang penting sekali, mengenal Yesus hanya sebagai pembuat mujizat atau yang berkuasa. Tanpa mengenal Yesus yang tersalib, akan mengacaukan iman percaya kita. Sekali lagi, mengenal Yesus pembuat mujizat atau yang berkuasa, tanpa mengenal Dia yang tersalib, akan mengacaukan iman percaya kita. Karena kuasa yang muncul, yang keluar dari Yesus, itu sesungguhnya karena kasih. Allah itu kasih. Dan selalu kuasa yang ia keluarkan berdasarkan kasih. Saat Yesus membangunkan atau membangkitkan anak Yairus, sesungguhnya karena Yesus tahu isi hati dari Yairus. Berbelas kasih yang sungguh yang ada dalam diri Yesus, yang membuat ia melihat bahwa ia perlu menyatakan suatu perkara untuk keluarga ini. Tapi larangan itu selain kekasih-kekasih Tuhan, untuk supaya jangan kacau akan pemikiran orang. Karena memang mereka waktu itu belum mengenal Yesus secara baik. Kalau kita mengikuti murid-murid belum kenal Yesus dengan baik. Mereka hanya melihat bagaimana kuasa yang dinyatakan Yesus sepanjang itu. Tetapi mereka belum melihat secara jelas apa sebenarnya tujuan Yesus ini. Karena konsep pemikiran orang Yahudi bahwa seorang Mesias, seorang memiliki kuasa yang sungguh luar biasa. Jadi waktu itu mereka terima seperti pengakuan Petrus bahwa Yesus ini adalah Mesias anak Allah. Karena melihat perkara-perkara besar yang dilakukan Yesus. Bagaimana Yesus membuat orang banyak hanya makan dengan 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus menenangkan danau yang begitu ganas. Ia berkuasa bahkan atas alam. Ada begitu banyak perkara-perkara besar yang dilakukan Yesus. Dan murid-murid semakin membanggakan, guru kami ini adalah Mesias yang kami nantikan. Dialah yang akan mengalahkan bangsa-bangsa. Ialah yang akan membuat kami bebas paling tidak dari pemerintahan Romawi yang menjajah sekian lama waktu itu. Cara berpikir ini yang Yesus mau tepis. Kenapa? Buktinya, waktu Yesus mulai dibawa untuk diadili, Petrus saja yang berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kalaupun engkau mati, aku akan mati bersamamu. Tapi saat orang melihat, bukankah engkau ini seorang dari dia dan seorang dari pengikutnya? Oh bukan. Dia menyangkal. Saat Yesus tergantung di kayu salib, siapakah yang tetap setia ada dekat kayu salib itu? Hanya jauh-jauh yang lain. Tapi akhirnya siapakah yang mengaku Yesus anak Allah? Kepala pasukan yang ada di bawah salib Yesus. Sungguh dia ini anak Allah. Pengakuan Yesus anak Allah
Hal yang sangat luar biasa dan itu yang benar kalau pengakuan itu dinyatakan di bawah kaki salib Yesus. Karena disitulah kasih yang tertinggi dinyatakan. Tidak ada kuasa yang Yesus nyatakan di situ. Tuhan Yesus tidak menyatakan, "Hei, saya bisa saja lepas dari salib ini, saya turun jalan-jalan supaya kamu lihat saya berkuasa." Tidak. Tapi dia rela tersalib. Inilah kekasih-kekasih Tuhan sehingga kita bersyukur dalam duka. Tuhan pasti dia melihat kita. Kenapa? Karena dia Allah yang menderita. Dia Allah yang sungguh masuk dalam berbagai keadaan kesulitan kita. Dia mau mengangkat kita. Dia tahu siapa kita. Dia mau memberi nyawanya untuk kita. Dia sangat solider. Dia sangat turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan terlebih dari itu, kebangkitannya memberi jaminan bagi saya dan saudara bahwa hidup tidak berhenti di sini. Ada kehidupan kekal yang akan kita nikmati bersama. Segala hal yang kita jalani di bumi ini, hal-hal yang membawa bahagia, membawa sukacita, itu bagian kecil yang kita cicipi tentang sorga yang akan kita nikmati secara sempurna. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini, kita menyadari kenapa Yesus melarang, supaya mereka jangan kacau dari iman. Pandanglah Yesus, jangan saja dia sebagai pemberi berkat materi, atau hal-hal yang membuat kita merasa itu spektakuler, atau sangat luar biasa dalam hidup ini. Tapi pandanglah, ia yang turut menderita bersama-sama dengan kita. Air mata kita, Yesus turut merasakan. Karena ia sungguh tidak rela manusia sesungguhnya itu mati. Karena itu dia sediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Respon firman Tuhan, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 376. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kidung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan. Kita nyanyikan bait 2. Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Dan kata-kata selanjutnya. Ikut dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pertama-tama kami bersyukur. Karena dengan iman kami percaya bahwa di saat Tuhan memanggil istri, mama, saudari, oma, kekasih, mama, almarhumah Radaboku dari antara kami, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin hamba-Mu ini lebih lama mengalami penderitaan. Tuhan panggil ia kembali ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini, di hari pemakaman ini, keluarga dengan ketulusan hati merelakan orang yang mereka kasihi kembali ke dalam tangan Tuhan. Karena secara iman mereka percaya bahwa dia ada dalam Tuhan, di dalam kekekalan. Dan meskipun secara manusia ada rasa kehilangan, ada rasa sedih, ada rasa duka, tetapi Roh Kudus Tuhan, kami percaya akan terus hadir, menuntun, menguatkan, menghibur.
Dan Tuhan juga telah menyatakan penghiburan penguatan lewat saudara bersaudara yang terus ada bersama-sama. Kami kembalikan semua hal yang Tuhan telah lakukan, yang menyatakan kasih Tuhan di tengah kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ungkapan syukur keluarga. Dan kami tetap membawa juga pergumulan-pergumulan. Baik itu undangan yang sudah disampaikan untuk hadir hari ini. Tuhan menuntun langkah mereka, memimpin mereka, dan biarlah sebentar ada bersama-sama untuk menghibur, menguatkan satu dan yang lainnya. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan menopang dengan hikmat, dengan kemampuan, sehingga semua acara Gai Dewa, bahkan Patanung nanti, boleh berjalan dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, keluarga ini menyatakan akan isi hati mereka lewat persembahan. Mari Tuhan memberkati persembahan yang ada, termasuk sebentar persembahan yang akan disampaikan oleh kami yang mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkatinya. Ini doa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 401. Kidung Jemaat 401. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku, dan kata-kata selanjutnya. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun ku mau rebah, berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah, bagai musafir yang lunglai lelah, asal di mimpiku dekat kepadamu, asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanggamu tampak jelas, buatlah tanggamu tampak jelas, dan para malakmu yang bergegas, dan para malakmu yang bergegas, mengimbau diriku dekat kepadamu, mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat
ciptaku kan ku bentuk. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi Betelku kokoh teguh, menjadi Betelku kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Namun kelak suatu saat manusia akan kembali kepada sang penciptanya. Almarhumah Mama Radaboku. Ia berasal dari tanah dan kembali kepada tanah. Dari debu kembali kepada debu. Namun satu hal pasti, rohnya kembali kepada sang pemilik hidup. Dan saat Yesus datang yang kedua kalinya, semua orang yang mati akan dibangkitkan menghadap tata pengadilan Kristus dan akan diberi tubuh kemuliaan bagi setiap orang yang hidup dan mati dalam Kristus. Ada kehidupan kekal yang disediakan bagi setiap orang percaya. Dengan keyakinan iman ini, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli dengan kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat hati kita di hadapan hadirat Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian, melingkupi pikiran, hati, dan jiwa saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, beserta saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Menutup seluruh rangkaian ibadah pemakaman ini saja kita memuji Tuhan dari nyanyian Tiap Langkahku dalam bahasa Nokaka Napaga. Napagagu talarangi alaku enyayai mauri maradagam taduka Jakarta hadangagu ikuliwat tajong hajaranam napagagu tadapyaku pala nairiu
piaku pali magawai kingu paku toma tauma amaku. Demikian ibadah pemakaman ini. Terima kasih untuk sidang penghiburan yang sudah mengikuti jalannya ibadah pemakaman ini. Dan mewakili majelis jemaat dan seluruh warga jemaat, menyampaikan kepada keluarga duka Bapak Lola, bahkan semua keluarga Jeffrey sekeluarga. Kiranya Tuhan terus menguatkan di dalam menjalani hidup khususnya Bapak kekasih di masa tua. Dan kita doakan bersama juga. Ada orang tua kekasih di sini. Ada Amakani. Biarlah Tuhan juga terus melindungi anak Tuhan ini. Dan kita doakan bersama biarlah semua sebentar pelaksanaan Gadewa boleh berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang menuntun kita dengan hikmat-Nya. Demikian dari kami dan kami kembalikan kepada keluarga. Untuk kemudian dalam waktu yang ditentukan oleh keluarga mengusung jenazah almarhumah kekasih di tempat peristirahatan sementara yang sudah disediakan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Saya kembalikan Bapak Penatua. Baik, terima kasih kepada yang mukabir yang sudah boleh memimpin akan ibadah pemakaman secara resmi. Dan acara selanjutnya kami serahkan kepada keluarga